Bab 517. Ketua Keluarga Jiang, Lavin. Krek. Pintu rumah kayu terbuka dan seorang sosok tua yang kurus bagaikan kayu berjalan keluar. Sosok tua tersebut sangat tua, seolah-olah setengah dari kakinya telah memasuki peti mati dan sama sekali tidak bersemangat. Dia memiliki kepala botak dan kepalanya memiliki benjolan-benjolan, bagaikan permukaan tanah yang tidak rata. Dia langsung berjalan menuju Marco dan duduk di sampingnya. Marco. Sebuah kilatan cahaya seketika muncul di kedua pupil matanya yang keruh dan matanya menjadi lebih cerah. Marco juga menatap sosok tua berkepala botak di depannya itu, sudut mulutnya terangkat dan tersenyum. Tendi, tidak kusangka kamu dapat memasuki 8 alam sebelum hidupmu berakhir. Dengan demikian, kehidupanmu akan bertambah puluhan tahun lagi. Tendi menghela nafas dan berkata, akhirnya aku menyentuh ambang pintu setelah bermeditasi untuk waktu yang begitu lama, juga belum termasuk sepenuhnya memasuki. Namun, kondisi aku sekarang ini, tidak akan ada masalah untuk hidup 20 tahun lagi. Tetapi, kamu. Dia menatap Marco sekilas. Apa yang ingin kamu lakukan sebenarnya? Selama 30 tahun ini, kamu telah datang ke Gunung Siling sebanyak 3 kali dan membaca buku rahasia di ruang penyimpanan buku keluarga Xiao Yao. Selama 30 tahun ini, Marco telah datang ke tempat ini sebanyak 3 kali. Hari ini merupakan keempat kalinya. 3 kali sebelumnya, ketika dia datang ke tempat ini, dia langsung bergegas ke ruang penyimpanan buku dan membaca buku rahasia seni bela diri. Tendi tidak mengetahuinya pada 2 kali pertama. Namun, dia ketahuan pada ketiga kalinya. Saat itu, dia tepat sedang berada di dalam ruang penyimpanan buku dan berjumpa dengan Marco. Mereka berdua juga membicarakan beberapa hal. Oleh karena itu, dia mengetahui bahwa orang ini adalah Marco. Setelah mengetahui identitas Marco, dia secara khusus mengutus orang untuk pergi menyelidiki dan telah mengetahui beberapa hal tentang pertempuran internal pada keluarga Jiang 30 tahun yang lalu. Hanya saja, dia tidak mengerti apa yang ingin dilakukan oleh Marco sebenarnya. Apakah kamu ingin mempelajari seni bela diri dunia untuk menemukan cara memasuki 9 alam? Dia terus menatap Marco. Marco hanya tersenyum, dia tidak banyak berbicara, lalu berdiri dan berkata, 2 bulan kemudian, Perserikatan Besar Gunung Tian Shan akan dimulai. Di saat itu, aku menantikan kamu dapat bersinar. Jarang-jarang bertemu dengan seorang 8 alam, semoga kamu tidak mengecewakanku. Marco berdiri, dia berbalik badan dan pergi dengan kecepatan yang luar biasa. Hanya melangkah beberapa langkah saja, dia sudah tiba di bawah kaki gunung. Dan Tendi berekspresi serius. Dia tidak mengetahui kekuatan sebenarnya Marco. Namun, Marco datang ke Gunung Siling beberapa kali, dia tidak menyadarinya. Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa kekuatan Marco jauh lebih tinggi darinya. Marco yang saat ini pasti merupakan tokoh kuat 8 alam. Adapun masih seberapa jauh dari 9 alam, dia tidak mengetahuinya. Hari ini, keluarga Xiao Yao mengundang para petarung dunia untuk berkumpul di Gunung Siling. Mereka ingin membuktikan seberapa kuat keluarga Xiao Yao di depan orang-orang dunia. Mereka ingin memberitahui dunia bahwa keluarga Xiao Yao tidak takut terhadap keluarga Jiang. Meskipun terjadi sedikit perubahan, seorang sosok tua yang tidak dikenal muncul dan menyerang Diki, kepala klan keluarga Xiao Yao saat ini hingga muntah darah serta menyerangnya hingga Diki meminta pertolongan. Namun, ketua keluarga Xiao Yao mengeluarkan aura yang sangat menakutkan. Dia menunjukkan kekuatan 8 alam dan mengejutkan semua orang. Meskipun Diki kalah dalam bertarung, namun kekuatan keluarga Xiao Yao tersebut mengejutkan semua orang. Di dalam hati semua orang, keluarga Xiao Yao sudah merupakan keluarga pertama di Daxia. Bagaimanapun, ini adalah 8 alam. Dalam catatan sejarah, orang yang bisa memasuki 8 alam sangatlah sedikit. Namun, saat ini malah terlihat di depan mata dalam keadaan hidup. Kingston, Winona dan Clue telah pergi. Beberapa petarung masih belum pergi,
mereka tetap berada di Gunung Siling dan mulai menyanjung keluarga Xiao Yao. Bahkan keluarga seperti keluarga Jiu, keluarga Si dan keluarga Long juga bersikap ramah terhadap keluarga Xiao Yao dan menyatakan bahwa mereka bersedia bekerja sama untuk menaklukkan keluarga Jiang pada beberapa bulan kemudian. Terdapat tokoh kuat 8 alam yang berdiam di keluarga Xiao Yao sudah cukup menyebabkan para petarung di dunia itu menyanjung. Ketika semua orang sedang menyanjung keluarga Xiao Yao, Kingston telah diam-diam pergi. Setelah meninggalkan Gunung Siling, dia menghubungi Winona. Kalian kembali ke Jiangzhou terlebih dahulu, aku segera kembali. Ini merupakan wilayah milik keluarga Xiao Yao. Kingston juga tidak berani bertemu dengan Winona dan Clue di tempat ini. Jika dilihat oleh anggota keluarga Xiao Yao, akan terjadi banyak masalah padanya di kemudian hari. Meskipun dia tidak takut, namun masih terdapat banyak orang di sisinya. Keluarga seperti keluarga Xiao Yao ini dapat melakukan hal apapun. Baik. Winona mengangguk, kemudian mengakhiri panggilan. Dimas yang disamarkan oleh Clue bertanya, apakah itu Kingston yang menghubungimu? Ya. Winona mengangguk dan berkata, Kingston ingin kita segera kembali ke Jiangzhou dan dia akan tiba nanti. Seharusnya dia khawatir jika anggota keluarga Xiao Yao melihat dia bertemu dengan kita, akan menyebabkan serangkaian masalah. Kalau begitu, kita kembali terlebih dahulu. Ucap Clue sambil mengangguk. Ayo. Kedua orang tersebut bergegas ke bandara. Kingston juga telah pergi. Dia tidak pergi ke area kota, sebaliknya dia pergi menuju pinggiran kota yang tidak berpenghuni. Setelah tiba di tempat yang tidak berpenghuni, dia melepaskan topeng kulit manusia di wajahnya dan menunjukkan penampilan aslinya. Dia melepaskan jaketnya dan kembali ke area kota dengan mengenakan kaos tanpa lengan yang ketat, lalu membeli tiket pesawat untuk kembali ke Jiangzhou. Pada saat yang sama, di keluarga Jiang yang terletak pada kota Jingdu, ibu kota. Di halaman belakang, sebuah ruangan latihan. Dimas sedang duduk dengan kaki bersila. Terdengar suara dari luar pintu. Kepala keluarga, Gunung Siling wilayah barat telah menyampaikan informasi. Katakan. Dimas yang sedang duduk dengan kaki bersila, membuka matanya dan tenggorokannya bergerak sedikit. Terdengar suara dari luar pintu lagi. Winona muncul di Gunung Siling, namun segera setelah itu seseorang muncul dengan menyamar sebagai tuan besar dan bertarung dengan Diki keluarga Xiao Yao. Dimas palsu ini juga mengeluarkan metode permulaian 13 pedang langit, namun pada akhirnya mereka tidak bertarung. Seorang sosok tua yang tidak dikenal muncul dan bertarung besar-besaran dengan Diki. Dia menyerang Diki hingga muntah darah dan membuatnya meminta pertolongan dari ketua keluarga Xiao Yao. Segera setelah itu, ketua keluarga Xiao Yao menampilkan aura yang mengerikan dan mengejutkan semua petarung. Ketua keluarga Xiao Yao merupakan tokoh kuat yang telah memasuki 8 alam. Orang yang berada di luar pintu menceritakan masalah yang terjadi di Gunung Siling wilayah barat dengan jelas. Ada yang menyamar sebagai aku dan pergi ke wilayah barat untuk menyelamatkan orang. Sosok tua misterius menyerang Diki hingga muntah darah. Terdapat tokoh kuat 8 alam di keluarga Xiao Yao. Ekspresi Dimas tampak sebuah keseriusan yang langka. Iya. Kembali terdengar suara dari luar pintu lagi. Baiklah, turun terlebih dahulu. Baik. Orang yang berada di luar pintu pergi. Dan Dimas duduk di lantai dengan kaki bersila dan wajahnya tampak sedang berpikir. Siapa yang menyamar sebagai aku? Dari seluruh keluarga Jiang, orang yang berlatih 13 pedang langit tidak banyak. Siapakah itu sebenarnya? Dan juga, siapakah sosok tua yang bertarung dengan Diki itu? Benarkah keluarga Xiao Yao memiliki tokoh kuat 8 alam? Dimas bergumam. Tingkat keseriusan masalah tersebut melampaui imajinasinya. Jika keluarga Xiao Yao benar memiliki tokoh kuat 8 alam dan hubungan keluarga Jiang dengan keluarga Xiao Yao rusak saat ini, kedua keluarga tersebut pasti akan bersaing dalam perserikatan besar Gunung Tian Shan berikutnya. Memikirkan hal-hal ini, dia menarik nafas yang dalam. 8 alam, benar-benar tidak disangka bahwa keluarga Xiao Yao ternyata memiliki 8 alam.
Aku perlu bertanya kepada kakek. Dimas berdiri dan meninggalkan ruang latihan, lalu berjalan menuju kedalaman halaman belakang. Keluarga Jiang sangatlah besar. Di bagian terdalam dari halaman belakang masih terdapat sebuah rumah bambu. Ini merupakan area terlarang keluarga Jiang, tidak ada murid keluarga Jiang yang boleh memasuki tempat tersebut. Jika melangkah masuk, akan ditangani dengan hukum keluarga. Dimas tiba di depan rumah bambu, dia menatap pintu rumah bambu yang tertutup erat dan menyapa dengan hormat, "Kakek, Dimas memohon untuk bertemu denganmu." Krek. Pintu besar rumah bambu seketika terbuka dan Dimas berjalan masuk. Perabotan di dalam rumah bambu tersebut sangat sederhana, hanya terdapat sebuah kasur. Di lantai suatu sisi, terdapat seorang sosok tua yang sangat tua. Sosok tersebut memiliki rambut panjang dan seluruh rambut panjangnya telah berubah menjadi putih. Berambut putih dan berjanggut, terlihat sangat bertemperamen. Dia merupakan kakek Dimas, bernama Lavin, juga merupakan orang berpangkat tertinggi di keluarga Jiang saat ini. Bersambung.